Episode ini dimulai dengan pembobolan rumah JJ LaRoche. Pencuri seakan mencari sesuatu meskipun sudah membuka brankas rahasia. Sampai LaRoche muncul dengan pistol di tangan. Pencuri itu melarikan diri, tetapi polisi sudah ada di sana dan menangkapnya. Dan di saat itu juga kita melihat mobil Jane yang melaju pergi dari rumah LaRoche. Sementara itu di tempat lain, di Sterling Electronic, sebuah bengkel elektronik, pemiliknya, Ted Fisher, ditemukan tewas. Risby dan Cho berbicara dengan tunawisma di luar untuk melihat apakah ia melihat sesuatu, sementara Teresa dan Van Pelt melihat-lihat di dalam. Jane yang datang terlambat dengan alasan sedang memeriksa rute pelarian, menyatakan bahwa si pembunuh sedang mencari sesuatu yang tidak ia temukan, terbukti dari seluruh ruangan yang berantakan. There you are. Where have you been? I haven't been anywhere. I was out back checking escape routes. Kemudian kembali ke CBI, LaRoche memberitahu Teresa tentang pembobolan rumahnya. Hari Senin saat pengadilan nanti, dia akan membuat pencuri itu menyesal telah masuk ke rumahnya. Sementara itu, Jane menyelinap ke sel tahanan untuk menemui pencuri. Pencuri itu adalah Donnie Culpepper, orang yang muncul pada episode 9 season 2. Ternyata Jane menyewa Donnie untuk mencuri sesuatu dari rumah LaRoche. Donnie tidak mendapat apa yang dicari Jane, hanya LaRoche marah karena Donnie membuka isi brankasnya. My safe. Did you open my safe? Apa yang dicari tidak berhasil, ditambah Jane dalam posisi masalah. Donnie mengancam Jane jika ia tidak mengeluarkannya dari sini dengan bebas dan bersih, pada Senin nanti di pengadilan, dia akan mengatakan siapa yang menyuruhnya mencuri. You close your eyes and count to 100. Sekarang pindah ke Teresa dan Rigsby untuk bertemu pacar Fisher, bernama Heather, di apartemen yang mereka tinggali bersama. Saat Heather hendak membuka pintunya yang dia rasa seharusnya terkunci, Teresa mendorong pintu dan mendapati apartemen itu tampak berantakan. Pelaku tampaknya juga mencari sesuatu di sini, tapi Heather mengatakan tidak ada benda yang pantas untuk dicuri. Di saat itu, ada tetangga yang mengintip. Dia tinggal di lantai atas. Teresa menanyakan apakah ada melihat atau mendengar sesuatu. No, break-in. I was at the market. Kemudian ketika di perjalanan kembali ke CBI, Teresa melihat ada mobil yang mengikuti mereka. Hanya saja mobil itu berbelok, tapi Rigsby tetap mencatat nomor plat mobil itu. And there it goes. Probably nothing. Pindah sebentar ke sisi Jane di sel penjara Donnie. Dia membangun perlahan-lahan proses membebaskan Donnie dengan berkenalan dengan officer pengawas yang baru di sana, bernama O'Donnell. Jane mencoba untuk menghipnotis O'Donnell, tapi beliau tidak terpengaruh. My uncle had a buffalo nickel. Sedangkan di ruangan lain, di mana Teresa sudah kembali, Cho mendapat pesan ancaman dari ponsel korban, di mana suara pengancam yang aksennya tidak dimengerti dari mana. Pesan itu dikirim pada jam 11.45 malam, sedangkan forensik menyatakan kematian Fisher antara jam 11 malam sampai 2 pagi. Ada kecocokan, jadi bukti ini menjadi penting. Cho akan memeriksa nomor penelpon. Dan untuk Van Pelt, dia menemukan ketidakcocokan Fisher dengan pekerjaannya dulu di Korps Perdamaian. Tapi Teresa teralihkan oleh Jane sehingga hanya menyuruh Van Pelt untuk kembali menemui Heather tentang informasi itu. Dan baru Teresa memprotes Jane yang seakan tidak ikut andil di kasus ini. Rigsby datang untuk memberitahu mobil yang sempat mengikuti mereka sebelumnya memang mencurigakan. Dan kebetulan mobil itu ditilang setengah jam lalu, hanya 2 blok dari toko Fisher. Jadi mereka akan ke sana. Dan Jane mencari-cari alasan supaya tidak ikut. Think not. Good luck. Sampai di lokasi, tim memilih untuk masuk lewat belakang toko Fisher. Dan di satu ruangan, mereka menemukan 2 orang yang saling menodongkan senjata satu sama lain. Pria tunawisma yang ada di TKP dan wanita tetangga Fisher.
jelas pindah ke ruang interogasi. Pria tunawisma itu bernama Cole Ruger. Dia pernah bekerja dengan Fisher di sebuah perusahaan keamanan swasta. Bahasa manusianya tentara bayaran. Saat Ruger sedang bertugas di luar negeri, 2 hari lalu Fisher menghubunginya untuk meminta bantuan atas masalah yang sedang dialaminya. Tetapi tidak mau memberikan detailnya melalui telepon. Jadi Ruger langsung ke sini, hanya saja Fisher sudah tewas. Jadi dia menyamar sebagai tunawisma untuk mencari tahu siapa yang membunuh Fisher. Dan tadi ketika dia mendengar suara di dalam toko Fisher, dia masuk dan wanita itu sudah ada di dalam memegang pistol. I want to work with you guys to find out who killed Ted. Dan sekarang si wanita tetangga bernama Vivian Griswold bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang spionase perusahaan karena Fisher dicurigai dalam kasus pencurian dari kliennya 2 tahun lalu. Who's the client? Can't tell you that. Tugasnya adalah mengawasi Fisher. Hanya saja saat kejadian, dia mendapat informasi kalau Fisher akan ada di tempat lain. Lalu untuk kejadian tadi, dia menyatakan hal yang sama dengan Ruger, tapi dibalikkan sedikit. Kalau Griswold masuk ke dalam toko Fisher dan menemukan Ruger di sana memegang pistol. Di balik kaca interogasi, Jane jelas menyatakan kalau 2 orang itu pembohong profesional dan Jane mengatakan tidak bisa membaca mereka. Harusnya bisa, tapi Jane tampaknya sedang mengulur waktu. Cho lalu muncul untuk memberitahu tentang aksen si penelpon Fisher. Hasil forensik menyatakan aksen orang itu berasal dari Irak. Sedangkan untuk pelacakan lokasi penelpon tidak bisa dilakukan karena menggunakan ponsel prabayar. Saat keluar, LaRoche muncul untuk mengatakan dia menerima panggilan telepon dari Departemen Luar Negeri terkait kasus ini. Teresa mengatakan kasus ini belum dipastikan menjadi kasus internasional. Dan untuk Jane, dia tidak ada yang bisa diberikan, membuat Teresa tambah curiga. Lalu Van Pelt juga muncul untuk menyampaikan kalau Heather baru menelpon dengan ketakutan. Katanya seseorang sedang berkeliaran di sekitar apartemennya. Dan ketika Teresa akan menuju ke tempat Heather dengan mengajak Jane, sang konsultan sudah menghilang. Wait, Jane, are you Problem? Jane kembali mengunjungi O'Donnell untuk melakukan step selanjutnya, memberikan bangku berkemah yang tampaknya tidak stabil, sambil mencuri kartu identitas sang penjaga tersebut. Kembali lagi ke Teresa dan Van Pelt menemui Heather. Pertama, Van Pelt menyatakan kalau Fisher setelah berhenti dari Korps Perdamaian, dia pindah menjadi tentara bayaran. Heather tidak percaya, karena saat berhenti, Fisher langsung membuka bengkel elektronik. Dan Teresa pindah ke pertanyaan tentang Heather melihat seseorang mencurigakan. Heather tidak bisa menggambarkan orang tersebut. Dia mendengar suara di belakang rumahnya dan hendak masuk. Saat Heather membuka pintu belakang, orang itu sudah kabur. Yang bisa dia ingat hanya orang itu memakai hoodie dengan pisau di tangan. Dan kemudian kembali ke CBI. Ponsel Fisher berdering setiap setengah jam dari nomor yang sama yang meninggalkan pesan ancaman. Tim membiarkan Jane untuk menjawab, memintanya untuk berbicara setidaknya 2 menit agar panggilan tersebut dapat dilacak. Tapi Jane justru mengancam si penelpon jika tidak menemuinya di dekat toko Fisher dalam 1 jam ke depan, apa yang penelpon inginkan akan hilang selamanya. Jane langsung menutup panggilan itu di bawah 30 detik dan diprotes karena harusnya 2 menit. Jane hanya mengatakan ini cara tercepat untuk menemukan si penelpon, sekaligus memberitahu kalau dia masih ikut andil di kasus ini. Dan sampai di tempat waktu pertemuan, Rigsby hampir saja diserang oleh si penelpon. Beruntung Cho juga ikut bersamanya. Dibawalah dia ke ruang interogasi bernama Omar Hassan, pemuda dari Irak. Mengapa dia mengancam Fisher? Karena
ayahnya terbunuh setelah bekerja dengan Fisher di Korps Perdamaian. Ayahnya tewas terkena bom. Pada dasarnya, Fisher tidak membunuh ayahnya. Tapi, Fisher pernah berjanji untuk mengurus keluarga ayahnya jika terjadi sesuatu pada ayahnya. Awalnya tampak demikian. Fisher berhenti dari Korps Perdamaian, lalu menawarkan Hasan untuk bisa datang ke Amerika. Dan uang $2 juta menanti ketika Hasan tiba. Uang besar itu berasal dari ayah Hasan, dan mereka tiba di Amerika 4 hari yang lalu. Harusnya, 2 hari lalu, di hari pembunuhan, dia bertemu dengan Fisher, tapi Fisher tidak pernah muncul. Hasan mengira Fisher membohonginya. Itulah mengapa dia mengirim pesan ancaman dan masuk ke apartemen Ted Fisher. We have nothing now. It's a tough break. Di balik kaca interogasi, Jen mendapati alasan terbunuhnya Fisher adalah tentang $2 juta milik Hasan. Dan dia akan menyusun sebuah rencana untuk mengungkap pelaku, yaitu tim harus mengumpulkan Colt Ruger, Vivian Griswold, Omar Hasan, dan Heather di toko Ted Fisher. Tapi sebelum pengungkapan, Jen harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Dia mengocok soda yang diantarkan untuk O'Donnell, sehingga nanti soda itu akan menyemprot ketika dibuka, dan membuatnya kehilangan keseimbangan dari tempat duduknya dan harus pergi untuk membersihkan diri. Momen itu dimanfaatkan Jen untuk masuk ke dalam sel Donnie Culpepper, menyuruhnya kabur menggunakan seragam dan kartu identitas O'Donnell. Setelah bebas, Jen akan membawa Donnie ke Meksiko. Hanya saja yang Jen lupa, Donnie meminta dibebaskan dengan bebas dan legal. Hal ini membuat jengkel Jen, tapi dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya cara ini yang bisa dia lakukan. You're very annoying. Dan kemudian Jen tiba ke toko Fisher dengan masalahnya yang belum selesai. Pertama, Jen menjelaskan motif pelaku adalah untuk mencari $2 juta yang akan diberikan kepada Hasan. Jika pelaku sudah membongkar tempat ini tapi tidak menemukan apapun, artinya $2 juta itu bukan dalam bentuk uang. Jen meminta forensik untuk mengosongkan semua barang elektronik di sini sehingga tersisa beberapa perabotan saja. Dan setelah dibersihkan, tidak ada tanda apapun kalau $2 juta tersebut ada di sini. Membuat semua orang kecewa dan pergi, dan tepat tersisa Heather yang terakhir akan pergi. Jen mengatakan kalau sudah mengetahui di mana $2 juta itu. Heather menanyakan di mana uangnya. You're on top of it. Nominal itu dirubah dalam bentuk sebuah karpet sutra murni, anyaman tangan yang jika dicari di internet, karpet itu akan bernilai $2 juta. Jen lalu ingin menelpon Teresa untuk memberi laporan. Heather mencoba mencegahnya dan mulai menawarkan untuk membagi keuntungan dari penjualan karpet itu. Jen pura-pura setuju dan menanyakan apa yang dikatakan jika Ted mengetahui kesepakatan ini. Heather menjawab kalau Ted adalah pria bodoh yang lembek. Dari jawaban itu, Jen tahu kalau Heather dari awal sudah mengetahui adanya uang $2 juta ini dan tahu tentang Ted, seorang tentara bayaran. Sekali lagi, Jen pura-pura tidak yakin dengan analisisnya dan akan menelpon Teresa. Saat Jen membalikkan badan, Heather langsung mengeluarkan pistolnya. Are you pointing a gun at me, Heather? Ini bukti kalau dialah yang menembak Ted Fisher. Dan Jen menggiring Heather untuk mengungkap motif. Seperti yang dikatakan Heather sebelumnya, Ted adalah orang yang lembek. Uang itu bisa membuat hidup keluarganya lebih baik daripada diberi ke orang lain. Tapi Heather tidak menemukan uang itu dimanapun. Sampai di malam kejadian, dia ketahuan oleh Fisher membongkar isi tokonya. Fisher berbicara seolah-olah Heather adalah kriminal yang lebih parah dari Fisher, yang membuat Heather marah dan menembak suaminya itu. Pernyataan yang cukup, Joe muncul untuk menyuruh Heather menjatuhkan pistolnya. Heather ditangkap dan kasus selesai. Drop the gun, put your hands on your head. Oh, wow. Dan pada akhirnya,
Satu-satunya masalah yang tersisa adalah masalah Jane dengan Donnie Culpepper. Teresa kali ini benar-benar menanyakan apa yang disembunyikan Jane sepanjang kasus sebelumnya berjalan. Jane tidak punya pilihan selain menceritakan kalau pencurian di rumah LaRoche oleh Donnie Culpepper adalah perbuatan Jane. Alasannya adalah LaRoche memiliki daftar pendek tersangka pembunuhan Todd Johnson, termasuk Madeleine Hightower. Di sini Jane juga membocorkan rahasia terpenting pada Teresa. Madeleine dijebak dan Jane harus menyelamatkannya. Tapi ada 4 nama lagi yang ada di daftar tersangka itu yang dicurigai mata-mata Red John di CBI. Jika bukan salah satu dari keempat orang itu, maka LaRoche adalah orangnya Red John. Teresa kesal kenapa tidak dari awal Jane menceritakan semua ini. Jadi dia akan menyelesaikan masalah Donnie Culpepper. Awalnya Jane skeptis, tetapi Teresa menyuruhnya untuk ikut bersamanya. Dan berkah untuk Teresa karena Culpepper sedang bersama pengacara di dalam. Jadi hanya butuh beberapa detik dan sangat efektif. Teresa langsung meninju Culpepper, menyebabkan pelanggaran proses sehingga membatalkan kasus Culpepper. Kemudian, di ruangan Teresa, LaRoche marah karena Culpepper tidak bisa lagi disidangkan. Teresa harus mencari alasan dengan mengatakan sedang frustasi. Ia lalu mendapat skorsing 1 minggu dan harus mengikuti kelas pengendalian amarah selama 6 bulan. Setelah LaRoche pergi, Jane masih saja membuat kesal Teresa sebelum menutup dengan ucapan terima kasih. Di episode ini, untuk kesekian kalinya, kita sebagai penonton mendapat pesan kalau terkadang kita tidak bisa melakukan apapun sendirian. Layaknya Patrick Jane, meskipun dia mempunyai analisis yang hebat, dia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Thank you.